Ini nih, iPhone yang kayaknya sampai sekarang masih menjuarai pasar Indonesia sebagai iPhone paling diminati. Prosesor kencang, baterai gede, layar luas, dan kamera bagus adalah 4 poin utamanya. Tapi iPhone ini udah 3 tahunan sejak pertama rilis. Unit resminya sih masih ada di authorized seller Indonesia. Ya, iPhone XR untuk pemakaian di 2022 dan seterusnya. Yuk kita bahas. Saat itu di tahun 2018, iPhone XR ini udah kayak iPhone 5C pada zamannya iPhone 5S. Dihadirkan sebagai iPhone alternatif buat yang kepengen iPhone XS tapi mentok di budget. Mamang Tim Cook sengaja ngeluarin iPhone XR ini buat ngelawan gempuran Samsung CS di pasar smartphone. And it works very well. Laris manis kayak kacang. Bahkan sampai sekarang. iPhone XR ini dihadirkan dalam 5 warna yang fun banget. Ada black, yellow, blue, coral, dan juga red. Gimana nggak laku? Bentukannya mirip jajaran iPhone X, nggak malu-maluin. Terus udah pakai Face ID generasi kedua kayak iPhone XS yang lebih cepat dalam scanning objeknya dan range-nya juga lebih luas dibanding generasi pertama. Meski gitu ada beberapa pemangkasan buat ngebedain biar iPhone XS posisinya tetap ada di kelas atas. Yang pertama, panelnya masih IPS, belum AMOLED, tapi punya bentangan 6,1 inch yang cukup luas, tapi juga belum Full HD. Tepatnya ada di 828p. Pixelated nggak? Ya enggak. Kerapatannya ada di 326 ppi, masih ada di standarnya Apple. Jadi nggak kelihatan kalau gambarnya di layar itu kotak-kotak. Apple nge-branding kualitas layarnya ini dengan sebutan Liquid Retina Display buat nyelamatin dia dari ejekan karena belum AMOLED. Meski panel IPS, emang standarnya ada di atas HP berpanel IPS lainnya sih, terutama dari warnanya yang natural dan akurat, khas kalibrasinya Apple. Kecerahannya ada di 625 nits, jadi kalau siang-siang di bawah paparan sinar matahari, teman-teman perlu effort buat ngelihat layarnya. Oh iya, bezelnya ini lumayan tebal. Ya, dia punya 79% screen to body ratio. Karena emang panel IPS ini nggak bisa dibikin bezel jadi tipis, karena memang ada backlight di belakang panel layarnya. Cuma, iPhone XR ini ketolong sama bezelnya yang simetris, jadi tetap kelihatan punya kelas yang berbeda. Di Indonesia, iPhone XR cuma mentok di 128GB, tapi di luar sana, dulu itu ada versi 256GB-nya. Dan kalau mau dapetinnya sekarang itu langka banget. Kalau teman-teman pengen yang dual SIM card, ada kok. Memang versi dual SIM card iPhone dimulai sejak iPhone XR ini. Tapi sayangnya cuma unit di Hong Kong yang disediakan resmi dual SIM card sama Apple. Selebihnya ya dual eSIM dan SIM. Buat teman-teman meski hati-hati buat nyari iPhone XR second. Karena banyak yang sinyalnya bersifat sementara dijual sama seller-seller nakal. Sayang banget kan kalau dipakai beberapa bulan terus sinyalnya hilang. Caranya gimana? Yaitu teman-teman harus cek emailnya di website Kemenprint untuk versi iBox CS atau di website Bea Cukai buat unit internasional. Kalau emailnya nggak valid, harus siap-siap hidup nggak tenang karena tiba-tiba sinyalnya bisa aja hilang. Nah, kalau bicara performa, iPhone XR itu di tahun 2022 itu sebenarnya masih cukup banget buat dipakai main game berat sekalipun. Nggak rata kanan, tapi masih ngangkat. Cuma yang harus diperhatikan adalah kondisi baterainya. Jangan pernah terkecoh saat beli unit second tapi kondisi baterainya masih 100%. Teman-teman harus tahu, ada alat yang bisa mengubah dan memanipulasi status kondisi baterai yang udah drop jadi 100%. So, jika battery health adalah concern kalian, kondisi 80-90% itu masih masuk akal. Kondisi baterai ini berpengaruh banget sama kinerja prosesor. iPhone XR pakai chip Bionic L12 dengan arsitektur 7 nanometer yang secara konsumsi hemat energi. Tapi kalau baterainya udah drop, siap-siap kinerjanya jadi drop juga. So, buat teman-teman yang mau pakai iPhone XR 2-3 tahun ke depan dengan kondisi unit second, coba cari tahu dulu tempat ganti baterai iPhone yang terpercaya buat jaga-jaga aja ke depannya. Kalian video creator modal HP, suka ambil foto-foto cuma pakai HP. iPhone XR ini kameranya bagus banget, bahkan sampai sekarang masih kelihatan bagus. Kualitas iPhone XR ini nggak ada bedanya sama sekali sama iPhone XS, cuma minus kamera telenya aja. Nah, iPhone XR ini iPhone pertama yang mengadopsi Smart HDR. Apa itu Smart HDR? Kalau teknologi HDR sebelumnya, sekali jepret iPhone itu ngambil 3 gambar sekaligus. Satu gambar yang shadownya pekat, satu gambar dengan mid
midtone, satu gambar lagi dengan highlights yang terang. Kemudian 3 foto itu disatuin jadi satu gambar yang bagus. Nah, kalau Smart HDR itu sebelum dan sesudah jepret, si iPhone udah ngambil gambar duluan dengan exposure yang berbeda. Total semua gambar ada sekitar 7. Kemudian sama artificial intelligence chipsetnya disatuin jadi satu gambar. Makanya hasilnya jadi cakep banget. Dan karena ini butuh kinerja yang lebih, makanya teknologi ini baru ada di chipset Bionic A12. Aperture di iPhone XR ini masih 1.8, tapi sensornya cukup gede. Jadilah bokehnya itu cukup creamy. Correct me if I'm wrong. Nah, ngomongin bokeh-bokehan nih, iPhone XR ini juga bisa capture portrait mode dan depth of field-nya adjustable setelah foto diambil, biar bikin hasil fotonya lebih dramatis. Fitur ini nggak ada di iPhone X. But unfortunately, portrait mode-nya ini terbatas sama foto manusia. Itu pun harus foto kepala, nggak bisa foto portrait jempol kaki doang. Pun sama dengan kamera depannya. Besarannya cuma 7 megapiksel, tapi udah support Smart HDR juga, sama bisa foto portrait berkat bantuan 3D depth sensornya. Nah, buat pengambilan videonya, ada fitur Extended Dynamic Range yang cara kerjanya mirip-mirip sama Smart HDR tadi. Cuma ini dalam bentuk video. Dan ada juga fitur stereo audio, jadi suara yang direkam itu bakal menghasilkan kualitas suara yang stereo. So guys, selain fitur Extended Dynamic Range pada perekaman video iPhone XR ini juga disediakan fitur yang namanya audio stereo. Jadi kalau sekarang gue lagi ngomong di sebelah sini sama gue ngomong di sebelah sini, itu suaranya bakal moving juga. Teman-teman harus ngedengerin ininya pakai headset atau di handphone yang udah support stereo. Ya gitu. Nah, ada perubahan nggak suara gue dari sini ke sini? Oke? Ya, kayak gitu. Oke, selesai sudah pembahasan video iPhone XR kali ini. Buat teman-teman yang lagi mau beli, semoga lebih tercerahkan dan hati-hati dalam membeli iPhone XR second. Don't forget to subscribe and share this video. And until next time, assalamualaikum.